Halo guys, selamat datang di channel Efrata GE. Pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan bilangan real. Namun sebelum kita belajar tentang materi ini, simak dulu video berikut ini. Check it out. Pada video ini kita akan belajar tentang barisan bilangan real. Nah, di sini ada definisi bahwa suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Ingat, akan ada suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Jadi, dalam suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilang asli N sama dengan 1 sampai 3 ya. Sampai 3 sehingga nanti hasilnya termuat di R. Nah, daerah yang bilangan real itu samatnya daerah hasil ya. Kalau pada fungsi itu daerah hasil dan ya yang daerah fungsi pada himpunan N atau sering juga disebut elemen atau suku dari barisan. Suku dari barisan tersebut. Nah, di sini juga akan kita tegaskan mengenai X dan XN. Nah, yang X itu suku-sukunya mempunyai urutan dan himpunan nilai-nilai dari barisan tersebut. Ya, misal X1, X2, X3. Jadi akan ada himpunan nilai dari masing-masing suku. Sementara XN itu khusus yang suku tertentu saja nilainya berapa. Nah, jadi misalnya suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3 agak berbeda dengan X. Jadi itulah perbedaan. Nah, sebagai contoh barisan tersebut, di sini ada barisan bilangan genap. Ya, di mana X sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, di sini kita akan menentukan untuk masing-masing suku ya. Anggap yang X1 itu 2, X2 4, X3 6 dan X4 8. Nah, kemudian kalau kita perhatikan itu kan membentuk pola X sama dengan 2N, N elemen N. Jadi 2N itu adalah fungsi himpunan bilangan asli tadi, ya kan? Dimana N-nya itu elemen bilang asli. Jadi seringkali juga ada dapat bilangan real, ada juga dapat bilangan asli untuk daerah hasilnya. Kemudian yang contoh kedua, di sini ada Y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3 yang merupakan kebalikan dari bilangan asli. Nah, dianggap itu X1, itu X2, dan ini X3. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, itu kan polanya sama dengan 1/M, di mana M elemen bilangan asli. 1/M di mana M bilang asli. Nah, kalau kita perhatikan ini dalam prakteknya sering lebih mudah menentukan nilai X1 dalam suatu formula untuk mendapatkan nilai XN tambah 1 di mana N lebih besar atau sama dengan 1, dan ini sering disebut sebagai induktif atau rekursif. Ini disebut induktif atau rekursif. Kemudian, nah di sini ada untuk mendefinisikannya untuk masalah rekursif tadi, misalkan X1 sama dengan 2. Nah, kemudian XN tambah 1 sama dengan XN tambah 2. Nah, sebenarnya yang 2 itu kan bisa kita ganti jadi X1. Yang syaratnya N harus lebih besar atau sama dengan 1. Sehingga dapat kita definisikan X1 sama dengan 2. XN tambah 1, ya kan? Betul, X1 sama dengan 2, sehingga dapat kita ganti jadi X1 tambah X1 itu tambah XN, di mana X1 itu diperoleh dari X1 sama dengan 2. Nah, untuk definisi selanjutnya, di sini bila X sama dengan XN dan Y sama dengan YN merupakan barisan bilangan real. Jadi kedua-duanya itu merupakan barisan bilangan real.
maka kita dapat definisikan bahwa X tambah Y sama dengan XN tambah YN untuk masing-masing suku, di mana N elemen N. Kemudian X kurang Y, XN kurang XN, YN, di mana N elemen N. Kemudian XY dikali XN kali YN, di mana N elemen N. Dan yang terakhir X per Z, X bagi Z sama dengan XN per bagi ZN, di mana N elemen N. Jadi keseluruhan ini didefinisikan dalam untuk kedua barisan bilangan real. Jadi untuk setiap suku ya, misal untuk X1 tambah Y1. Oke, selanjutnya di sini ada contoh X 24 6 sampai 2N, kemudian Y 1 per 1. Oke, nah di sini kita operasikan untuk beberapa definisi yang sebelumnya. Jadi X tambah Y yang pertama ya, sehingga 2 tambah 1 dapatlah 3 per X tambah Y, sehingga ketika 2 tambah 1 per 1 kan dapat 3 per 1. Kemudian 4 tambah 1 per 2 dapat 9 per 2. 6 tambah 1 per 3 dapat 19 per 3. Kemudian 2N tambah 1 per N dapat 2N pangkat 2 tambah 1 per N. Sampai selanjutnya. Kemudian X kurang Y dapat 2 dikurang 1 per 1 kan dapat 1. 4 dikurang setengah dapat 7 per 2. 6 dikurang setengah dapat 17 per 3. 2N dikurang 1 per N dapat 2N pangkat 2 kurang 1 per N. Dan selanjutnya. Kemudian XY. Nah, jadi 2 kali 1 per 1 dapat 2. 4 kali 1 per 2 dapat 2. 6 kali 1 per 3 dapat 2. Kemudian sampai selanjutnya. Kemudian 3X berarti 3 kali 2 6. 3 kali 4 12. 3 kali 6 18. Dan sampai selanjutnya. Oke, yang terakhir X per Y ya, X per Y ya, berarti 2 per 1 per 1 dapat 2. 4 per 1 per 2 dapat 8. 8 kemudian selanjutnya. Sampai di sini pemaparan materi barisan bilangan real. Jika misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Boleh juga ditanyakan melalui WA grup Messenger. Terima kasih.